terbatas, Bu. Terus Restu Gunawan juga, Bu. Dia bilang izin untuk mengikuti Zoom agak terlambat katanya. Karena ada keperluan mendesak sebentar katanya, Bu. Lagi. Saya ini menggunakan Zoom karena memang agendanya adalah perkenalan, absen, RPS, pengenalan RPS, sosialisasi tugas terstruktur, dan penjelasan sistem penilaian. Saya rasa itu tidak bisa saya lakukan jika tidak tatap muka. Berhubung saya juga belum pernah masuk di kelas kalian kan sebelumnya, jadi hanya untuk pertemuan pertama saja. Selebihnya kita pakai Edmodo atau nanti saya buatkan video YouTube agar kalian bisa menerima penjelasan saya dari sana. Oke. Khusus Baik, untuk Bu. pertemuan pertama saja kita pakai Zoom. Baik, Bu. Ada yang masuk nih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Selamat pagi, Bu. datang, selamat bergabung. Untuk yang bergabung, videonya langsung diaktifkan ya. Bu. Halo, selamat Pak. Ya, selamat pagi. Baik. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Salah di grup, ada yang login, ada yang tidak bisa bergabung. Saya minta tolong pantau di grup ya. Jika ada sesuatu keluhan. Ya, Bu. Bu, kalau teman-teman di lampu jaringan tidak ada, Bu. Itu aja, Bu. Kalau jaringan tidak ada, saya mau tolong bagaimana. Kampus yang kuota dari kampus itu kan sudah terima? Belum, Bu, belum. Belum, Bu, belum. Belum ya? Ya, tunggu Iya, saja. Bu. Yang sudah terima, Bu. Cuman kalau Indosat kadang di tempat saya kampus suka itu, Bu, suka gangguan, Bu, dari jaringannya. Tapi ini masih stabil. Kak Listi pakai ini. 15 yang baru bergabung, 15 mahasiswa. Pakai yang hati kali. Berarti untuk PKK 4 semester 5 tidak ada mahasiswa semester 3 ya di sini? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu.
PKK 4 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 mahasiswa yang tidak aktif. Hengki Pranoto masih aktif? Kemarin katanya belum bayar UKT, Bu. Terus Go. Masih aktif? Masih Masih aktif, Bu, Bu. mungkin belum masuk Bu. Masih aktif dia, Bu. Mariana Melisa? Masih juga, Bu. Masih aktif. Masih juga aktif. Kok di tebalkan ya tulisannya? Di absen. Terus tuh Gunawan Mamuraja. Aktif. Masih aktif Masih ada juga, Bu. keperluan Masih juga, sebentar Bu. Bu. Ya, Yohana Ningsi? Masih, Bu. Masih aktif juga, Bu. Yosef? Yosef masih? Masih juga, Bu. Masih. Masih. Total mahasiswa ada 32. Iya, Bu. Masih lengkap. Lengkap ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Selama perkuliahan online kemarin tidak ada yang memundurkan diri? Tidak Belum ada, ada, Bu. Bu. Belum ada sejauh ini. Ini belum ada ya? Oke. Belum Bu. Iya, Bu. Puji Tuhan, tak ada, Bu. Ya. Oke, kita mulai ketika partisipannya sudah lebih dari 20 orang ya. Ini berarti 32 seharusnya. Satu orang udah ngambil di semester, Anggi kamu dulu ngambil semester berapa 2 ya? Semester 3 Bu. Di Purdianti. RPS-nya sudah dibaca? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Nah, langsung saja untuk menghemat waktu dan kuota ya. Langsung saya kan yang pertama RPS dulu. Rencana pembelajaran semester. Oh iya, saya belum perkenalan ya. Belum, Bu. Belum pernah masuk kelas kalian kan? Ya belum, Bu. Nggak kenal, belum kenal, Bu, kami. Nah, jangan ada yang bilang tak kenal maka tak sayang ya, udah basi. Jadi nama saya Mukarama sesuai yang di jadwal itu. Tapi untuk kesehariannya saya biasa dipanggil Kori, Ibu Kori. Nah, panggil saja Ibu Kori biar tidak berbelit-belit. Nah, ada pertanyaan lagi? Nama sudah tahu? Ada yang mau bertanya terkait perkenalan? Udah, Bu. Lanjut aja, Bu. Sudah, lanjut. Kita masuk ke pembahasan RPS. Oke.
Gimana ini? Kelihatan RPS-nya? Kelihatan nggak? Tidak, Bu. Kelihatan, Bu. Bukan, itu tulisannya Zoom. Zoom. Tulisannya Zoom, Bu. Nggak ada tulisannya RPS-nya. Oh, bentar ya. Kelihatan? Sudah kelihatan? Kelihatan, Bu, kelihatan. Kelihatan, Bu. Cuma belum dibuka, Ibu tuh. RPS, rencana pembelajaran semester, udah muncul? Belum, Bu, punya saya. Belum, Bu. Masih started filenya. in. Udah, Bu. Ada yang kira-kira berapa orang yang pulang kampung? Saya sih pulang kampung, Bu. Saya juga di kampung, Bu. Saya juga di kampung, Bu. Setelah ini ada absen. Setelah saya menjelaskan RPS ini. Sudah kelihatan semua? Masih di Belum filenya, Bu. dibuka, Bu. Masih di Belum. apa? Listnya. Belum terbuka filenya, Bu. Sudah nih. Mungkin tunggu dulu sebentar. Ada yang sudah terbuka? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, udah belum? Ini sudah terbuka nih. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Masih kayak Bu. yang tadi. Masih kayak yang tadi. Oke, sambil menunggu screen-nya kelihatan, saya absen dulu ya. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Yang pertama, Albinus Igas. Aktifkan Iya, mikrofon. izin, Bu. Tidak bisa hadir, Bu. Ada di grup WA tadi, Bu. Tadi dia izin di grup WA, Bu. Andreas Randy. Hadir, Bu, hadir. Hadir, Bu. Anggi Priyanti. Udah ngambil di semester lalu, Bu. Udah ngambil semester dulu. Cornelia Deta. Hadir, Bu. Tapi Anggi ini saya coret saja ya dari mata kuliah ini. Iya, Bu. Cornelia Dela ada? Ada, Bu. Mana suaranya? Saya, Bu. Erismanto. Ada, Bu. Florentina Elvina. Ada, Bu. Susanto. Ada? Belum ya? Gervasius Pai. Ada? Gervasius Pai ada? Ada, Bu. Saya, Bu. Oh, ini yang Pace itu ya?
nanti turun Bu. Hengki Pranoto. Belum masuk, Bu. Hilaria Sari. Belum masuk, Bu. Oke. Ila Milania. Masih update Zoom-nya, Bu. Danis Yuso. Yuso. Coba cek di grup ada kendala saat login. Ada, Bu. Punya Ila Milania, Bu. Masih update dulu. Ya. Christina Cynthia. Belum masuk, Bu. Maria Rita San Fernandez. Saya, Bu. Ya, hadir, Bu. Maria Viani Widya Astuti. Ada, Bu. Ada orangnya? Bu. Hadir ya. Mariana Melisa. Mariana Melisa. Belum. Mingki Yanti Fitri. Hadir, Bu. Arti. Ya? Arti tidak ada ya. Noralita. Hadir, Bu. Alfian Melisa. Mikrofonnya diaktifkan dulu. Yang saya panggil namanya. Hadir, Bu. Alfian Melisa ada? Ya ada. Ferdiangga Akarone Saputra. Saya Bu. Saya. Terencia Triatrina. Hadir, Bu. Ya. Awan Mamuraja. Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Bu. Ria Angelina. Hadir, Bu. Oke. Servarius Brando. Hadir Bu. Hadir. Veronica Yulianti. Hadir, Bu. Oke. Warni Kristia. Hadir, Bu. Yohana Nengsi. Hadir, Bu. Yosef. Tadi Yosef ada masuk. Ada orangnya? Sudah keluar ya? Yosef keluar. Hadir Bu. Hadir. Hadir ya? Adakah? Ini karena saya share yang kelihatan oleh saya hanya jadi nggak maklum kalau saya nyari orangnya. Makanya aktifkan mikrofonnya ketika saya panggil namanya. Yosef, sudah Bu. ya? Yosefin Kalisti. Hadir, Bu. Yosefin Metauli Situmorang. Hadir, Bu. Ya. Yulia Indriani. Hadir, Bu. Oke. Sementara ada orang ya yang belum masuk ya.
Ya, bisa kita mulai. Sebelumnya di sini ada yang di luar Kalimantan? Ada yang di luar Kalimantan? Tidak, Bu. Tidak pulang kampung. Tidak pulang kampung. Ada yang berasal dari luar. Tidak ada, Bu. Ada yang berasal dari luar Kalimantan, Bu. Siapa? Saya, Bu. Satu orang. Siapa lagi? Dari mana? Saya dari Sumatera Utara, Bu. Sumatera Utara. Siapa lagi? Yang asalnya Saya, Bu. Kalimantan. Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Tidak. Pak C, Bu. Oke. 2 orang ya berarti ya dari PKK 4 yang dari luar Kalimantan. Tidak pulang kampung ya? Tidak, Bu. Oke, yang dari Kapuas Hulu ada? Yang Saya, Bu. berarti kamu sedang di sana ya? Ya, Bu. Selesai drama, Bu. Daerah Sintang. Ada? Ada? Tidak ada. Yang dari Ketapang. Saya, Bu. Saya. Berapa orang? 1 orang ya? Satu aja, Bu. Yang dari Sanggau. Sanggau nomor, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Ini. Sanggau yang, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Yang Saya, Bu. Sanggau. Saya, Bu. Nggak ada Skadau, Sanggau Skadau ya? Daerah ya? Saya, Bu. Saya, Bu. Melawi. Daerah Melawi. Nggak ada berarti. Mempawah? Ada? Yang dari Singkawang ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ada ya? Yang atau yang benar-benar berasal dari Pontianak? Ada? Tidak ada, Bu. Kami dari kampung semua, Bu. Semua. Kuburaya? Tidak ada. Apa lagi? Kuburaya ada, Bu. Kuburaya ada, Bu. 1 orang. Eris Manto. Oh iya, 1 orang. Apa lagi yang belum saya sebutkan? Daerahnya. Ada nggak, Bu? Landak. Ah, Landa. Hadir, Bu, hadir. Ya, Bu. Wardo ya? Yosef. Iya, Bu, landak, Bu. Ya. Soalnya di semester 6 juga ada nih, kayak kamu nih. Wajahnya. PKK Mata kuliah apa itu? Eduardo. Ya. Kuliah semester 6. Daerah mana lagi yang belum saya sebutkan? Hulu, Bu. Australia, Bu. Kapuas Hulu. Kapuas Hulu. Sama. Yang Hulu tadi paling pertama Ibu nyebutnya. Oh, berarti ketinggalan. Sorry, Bu. Maaf. terus. Bawah tidak ada. Yang sedang di atas bukit. Saya, Bu. Maria Rita di atas bukit ya? Iya, Bu. Sinyalnya jelek kalau di rumah, Bu. Sedang di atas bukit. Cari sinyal. Oke, 1 orang saja ya. Oke, bisa kita mulai? Bisa, Bu. Sudah terbuka VRS? Bisa, Bu. Sudah ada? Sudah kelihatan ya? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Siapa Saya belum terbuka, Bu.
Yang udah tulis rencana pembelajaran semester. Kemarin ada muncul, sudah ada? Belum bisa, Bu. Itu Bu. Masih file ini, Bu. Belum dibuka tuh. Buka, tapi ini sudah buka. Sinyal kalian tuh. Mungkin sinyalnya jelek, Bu. Ini sudah nih, yang sudah muncul berapa orang? Ada kan? Belum, Bu, belum. Semuanya belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Saya juga belum. Bu. Belum juga nih, Bu. Bentar. Udah? Sudah, Bu. Sudah muncul, Bu. Udah ya? Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi dulu. Selamat pagi, Bu. Mata kuliah Administrasi Pendidikan. Tadi sudah perkenalan secara singkat. Perlu kalian tahu di sini posisi saya sebagai salah satu dosen pengajar di Stakat Negeri Pontianak, yaitu bagian spesialis dari mata kuliah pendidikan. Jadi segala mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan dan teknik persekolahan itu biasanya diberikan kepada saya atau Ibu Florentina Dwi Astuti. Untuk Ibu Florentina Dwi Astuti ini ada di PKK 1 dan PKK 2 semester 5. Untuk PKK 3 dan semester 4 itu saya penanggung jawab mata kuliahnya untuk administrasi pendidikan. Jadi saya selain mengajar di Stakat juga mengajar di IAIN. Di IAIN saya mengajar mata kuliah metodologi pengajaran juga dan mata kuliah bahasa Mandarin untuk di IAIN. Untuk di Stakat saya spesialis mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, untuk mata kuliah administrasi pendidikan yang sekarang saya ajar di kelas kalian, setiap PKK dari PKK 1 sampai PKK 4 kalian tuh materinya sama, RPS-nya sama, karena saya dengan Bu Flo bekerja sama membuat RPS ini. Dari RPS-nya, bahan ajarnya, penugasannya, itu sama bentuknya, tapi isinya berbeda. Jadi di sini untuk rencana pembelajaran semester kalian perhatikan di situ ada kolom-kolomnya, kolom mata kuliah, semester, SKS dan kode itu bisa dibaca saja. Untuk capaian pembelajaran lulusan ini yang dibuat oleh prodi. Yang diharapkan prodi setelah kalian mengikut mata kuliah ini itu lebih luas. Terus ada capaian belajar mata kuliah. Nah, ini yang saya tentukan dengan Ibu Flo.
tujuan dari mata kuliah ini. Deskripsi mata kuliah sudah dibaca. Deskripsi mata kuliah ini adalah materi apa saja yang akan kalian dapatkan selama 1 semester. Jadi begitu. Sudah ya? Sudah dibaca ya? Jangan malas membaca. Saya sarankan untuk mahasiswa setakat jangan malas membaca. Karena itu akan berdampak ketika kalian menulis tugas, menulis skripsi, atau menulis apapun. Menulis status. Menulis status di media sosial itu akan berpengaruh dengan apa yang kalian baca. Jadi begitu. Kualitas tulisan kalian akan terlihat dari banyak tidaknya kalian membaca. Entah membaca buku, baca situs-situs yang berkualitas, atau baca-baca artikel, bacaan ringan, itu juga berpengaruh dengan tulisan kalian. Minimal tulisan kalian saat status di media sosial. Di sini siapa yang punya Instagram? Aktif di Instagram siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Pasti semua aktif di TikTok. Yang aktif di TikTok siapa? Yang punya TikTok. Nah, yang aktif di Facebook siapa? Semua ya? Semuanya punya, Bu. Pasti punya media sosial ya. Nah, jadi begitu. Terus langsung masuk ke implementasi kegiatan pembelajaran. Untuk tabel implementasi kegiatan pembelajaran ini kelihatan seluruhnya enggak tulisannya? Atau terpotong? Kelihatan, Bu. Enggak Oh, ya? terpotong, Bu. Kelihatan, Bu. Cuma nomor 1, Bu. Ya iyalah, belum sampai ke situ. Belum sampai ke selanjutnya. Oke, untuk nomor 1, itu materinya ya yang sekarang ini, pemahaman mengenai administrasi pendidikan. Itu metode pembelajaran ekspositori. Ekspositori itu sudah masuk ceramah, diskusi, dan penugasan, dan lain-lainnya. Nah, ini untuk pertemuan 1. Yang di kolom ini, minggu ke ini, yang ada tulisan minggu ke ini. Kursor saya terbaca? Terbaca, Bu. Terbaca, Bu. Kelihatan, Terbaca, iya, Bu, Bu. kelihatan. Pertemuan 1 sudahlah, mungkin ini overview, perkenalan, dan segala macam. Nah, yang penting ini nanti yang sudah masuk ke materi secara menyeluruh ini adalah mulai dari pertemuan kedua. Nah, pertemuan kedua itu kemampuan yang diharapkan dari pertemuan kedua yaitu mahasiswa mampu membedakan administrasi dan manajemen. Nanti di pertemuan ini saya bahas sekilas tentang administrasi, terus pertemuan kedua nanti itu sudah masuk ke manajemen dan administrasi, sisa penjelasan yang belum saya jelaskan pada hari ini. Nah, untuk metode sama ekspositori, atau nanti saya buat YouTube yang saya upload ke akun YouTube saya. Di situ kalian bisa bebas menyimak penjelasan dari materi yang saya buat untuk menggantikan tatap muka ya. Jadi kita tidak selamanya dalam 1 semester ini pakai Zoom. Kemungkinan di pertemuan pertama saja kita menggunakan Zoom. Jadi selebihnya nanti kita menggunakan Edmodo. Untuk Edmodo, saya sarankan jangan terlalu banyak akun. Edmodo sudah semua? Sudah login semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saran saya, jikapun kalian tidak punya aplikasinya, kan bisa dari Google kan? Bisa login dari Google. Saya sarankan ID Edmodo itu jangan sampai lupa. Kalau bisa kalian catat ID Edmodo kalian itu beserta email yang kalian pakai untuk login Edmodo itu.
Jangan sampai lupa. Tapi semester kemarin, kedua kemarin, akibat terlalu banyak akunnya sampai 4 kali ganti, nilainya jadi berpencar. Akhirnya yang saya keluarkan itu nilai yang D. Nilainya D, nilai tugasnya tidak masuk, nilai kuisnya tidak masuk, berpencar nilainya. Itu kan yang repot dia sendiri. Harus konfirmasi lagi ke saya terkait nilai-nilai dia yang hilang itu. Jadi saya sudah peringatkan dari sekarang, untuk akun Edmodo jangan terlalu banyak. Terus untuk mengganti pertemuan tatap muka, nanti kemungkinan setiap materi akan saya buatkan videonya yang saya upload ke Edmodo dan YouTube. Nah, terus untuk tugas terstruktur dari materi administrasi dan manajemen, materi yang pertama, itu membuat resume nanti. Terus kriteria penilaiannya bisa dibaca, kriteria penilaian dari setiap tugas, itu bisa dibaca. Ketajaman analisa, kualitas argumen, kemampuan membedakan administrasi dan manajemen dalam pendidikan. Itu nanti, ini kan belum saya bagikan materinya. Jadi yang saya maksud dengan ketajaman analisa itu adalah ya argumen kalian sendiri, pendapat kalian. Tidak ada yang boleh kopas, harus jelas. Jika kalian mengutip dari suatu sumber, tuliskan sumbernya di mana. Oke? Sudah tahu lah ya, kalau peraturan seperti ini. Kalau itu bukan ide kalian, tulis sumbernya dari mana. Nah, berikan pendapat berdasarkan pendapat kalian sendiri. Belajarlah untuk mengeluarkan pendapat. Nah, karena itu penting. Kalian tuh nanti kan outputnya ya, jadi seorang pendidik kan. Biarpun kalian bukan jadi guru nantinya, pasti orang tuh melihat kalian nanti, itu kan SPD kan. Nah, pendidikan. Jadi tuh kemungkinan kemampuan kalian tuh akan dilihat. Terutama kemampuan dalam berbicara, kualitas pembicaraan, itu akan berpengaruh dari kebiasaan kalian selama di kampus, termasuk dalam mengerjakan tugas. Nah, terus kemampuan administrasi dan manajemen ini nanti tergantung materinya yang akan saya bagikan. Jadi kalian bisa lihat yang saya kuningkan itu, ya tugas terstrukturnya yang kuning itu, bisa kan? Ada berapa? Ada 2, Bu. Bisa, Bu. Ada 2. 2, Bu. Baca belum? Yang saya kuningkan tuh ada berapa? 4. Hah? Ada berapa? Ada 4, Bu. Oh, belum baca. Ya, ada 4. Tugas struktur yang saya stabilo warna kuning itu ada 4. Jadi selama 1 semester kita hanya punya 4 tugas. Saya hanya memberikan 4 tugas yang wajib. Tugas yang terstruktur. Artinya tidak setiap pertemuan saya memberi tugas. Nah, jadi begitu. Tugas terstrukturnya hanya 4 kali, yaitu terletak pada pertemuan kedua, pertemuan ketiga dan 4, itu di sebelum UTS, dan setelah UTS nanti ada lagi tugasnya di pertemuan 9, 10, 11. Dalam 9, 10, 11 ini tugasnya mungkin nanti akan diberikan di pertemuan 9 atau pertemuan ke-11. Hanya 1 saja dalam 3 pertemuan itu. Terus di pertemuan 13 dan 14, itu jadwal memberi tugas. Ada 4 jenis tugas saja dalam 1 semester. Itu bisa dibaca. Nah, untuk pertemuan ketiga dan keempat, yaitu mahasiswa mampu memahami mengkreasi tugas administratif atau perangkat guru. Nah,
karena kita berbicara tentang administrasi pendidikan, jadi kita di sini berbicara tentang administrasi guru. Jadi di sini sudah ada yang pernah dapat materi RPP? RPP KIKD? Sudah? Sudah. Sudah kan dari Pak Suko? Yang micro teaching itu? Ya, Bu, kami bukan dari Pak Su. Dari Pak Arif, Bu. Oh, Pak Arif ya, yang micro teaching ya. Sudah Iya, Bu. Arif. Nah, jadi untuk administrasi guru itu bukan hanya RPP ya. Jadi di sini kita akan pelajari administrasi tersebut. Kalau dihitung administrasi guru yang wajib itu sebenarnya ada puluhan, ada 32 kalau tidak salah. Tapi yang penting itu ada beberapa saja. Bukan berarti yang lain tidak penting. Yang memerlukan ketelitian dalam membuatnya. Artinya yang guru harus perhatikan itu gitu. Ada 19 perangkat yang akan kita pelajari di sini. Jadi yang pertama itu ada kalender pendidikan. Kalender pendidikan ini biasanya dapat dari sekolah. Jadwal tatap muka itu biasanya dari sekolah. Tapi kalian juga harus tahu program tahunan, program semester ini yang dibuat oleh guru atau kalian nanti sebagai guru agama Katolik. Terus analisis KI dan KD, KKM, silabus, RPP, dan jurnal mengajar itu di pertemuan 7, absensi, pedoman penilaian, dan daftar nilai. 14 perangkat ini akan kita pelajari dari pertemuan 3 sampai menjelang UTS atau pertemuan ke-7. Itu kita hanya berbicara soal perangkat, karena itu memang perlu keahlian. Jadi nanti inilah keahlian kalian setelah kalian lulus di sini. Saya harap kalian bisa menguasai ke-14 perangkat ini. Nanti kita belajar bersama-sama dalam proses. Kemungkinan yang akan agak berat itu adalah RPP. Jadi di sini di pertemuan ke-5 dan ke-6 itu kita akan belajar membuat RPP. Jadi RPP sekarang ini yang sedang berlaku sekarang adalah RPP yang 1 lembar. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika Menteri Pendidikan diganti, nanti kemungkinan RPP yang berbelit-belit itu, RPP yang panjang itu bisa diberlakukan lagi. Nah, jadi untuk mengantisipasinya kita pelajari kedua itu. RPP HOTS dan RPP yang 1 lembar. Ya, kemungkinan seperti itu. Terus sudah sampai ke pertemuan 7. Belajar administrasi guru sudah selesai, UTS, masuk ke pertemuan 9, 10, 11, itu sudah masuk ke materi supervisi. Jadi nanti kan kalian nih ada praktek mengajar ya di semester 7. Ya, sudah pernah dengar? Sudah, Bu. Nah, nanti pada saat semester 7 itu kalian ada praktek mengajar. Praktek mengajar itu kalian akan terjun ke sekolah-sekolah selama 1 semester. Magang, istilahnya magang di sekolah. Nah, dalam kegiatan magang tersebut kalian akan dinilai. Kinerjanya akan dinilai. Kinerja kalian selama magang itu akan dinilai. Itulah salah satu bentuk supervisi, di mana kinerja kalian sebagai pendidik itu dinilai. Ada form penilainya. Jadi, untuk materi supervisi itu akan dibahas pada pertemuan 9, 10, 11, itu hanya untuk membahas tentang supervisi. Nah, di sini sudah ada pembahasannya, bahan kajiannya, tinggal dibaca-baca saja. Terus, yang kalian perhatikan itu evaluasinya, tugas terstrukturnya. Jadi, pada pertemuan 9, 10, 11 ini ada satu tugas, yaitu analisa video pembelajaran mahasiswa. Yaitu kalian bertindak sebagai supervisor, kalian yang menilai kinerja seorang.
Seseorang itu siapa? Ya dari video. Video itu nanti akan saya bagikan beberapa video dan tugas kalian adalah menilai guru yang ada dalam video tersebut. Nah, nanti kita akan mempelajari itu. Itu untuk pertemuan 9, 10, 11. Dan pertemuan ke-12 itu sudah aman materinya, materi yang teoritis saja, administrasi kesiswaan. Terus masuk ke pertemuan ke-13 dan 14, ini juga ada tugas terstrukturnya, yaitu tentang administrasi tata usaha. Nah, ketika kalian terjun ke sekolah nanti pada semester ke-7, kemungkinan tugas kalian itu tidak hanya mengajar. Kemungkinan kalian akan disuruh atau dimintai tolong sama pihak sekolah atau kepala sekolah untuk juga mengurus administrasi. Administrasi seperti apa? Yaitu tata usaha. Kemungkinan seperti itu. Makanya saya masukkan materi tata usaha di sini agar kalian punya bekal pengetahuan seperti itulah. Jadi yang dibahas di tata usaha itu adalah jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat dalam dunia pendidikan. Di mana tugas terstrukturnya yaitu analisa surat. Surat itu ada 9 jenis kalau di dunia pendidikan. Nanti tugas kalian adalah menganalisa surat tersebut. Misalnya surat ini, jenisnya surat apa, berdasarkan isinya. Terus kesalahannya di mana, apa yang harus diperbaiki dari surat tersebut. Jadi begitu. Setelah itu masuk ke pertemuan terakhir, ini sudah materi teoritis lagi, yaitu tentang peran kepala sekolah. Mengapa peran kepala sekolah saya masukkan? Agar kalian tahu tugas pimpinan kalian nanti. Jadi begitu. Atau nanti siapa tahu di antara kalian ada yang jadi kepala sekolah, kan? Nggak tahu tugasnya seperti apa, tugas kepala sekolah itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tentang kegiatan belajar kita selama 1 semester? Hah? Tidak ada ya? Berarti udah oke semua? Ada yang belum jelas mengenai tugas terstruktur? Saya beri... Kalau Hah? gimana, Bu? Kalau soal kuisnya gimana, Bu? Nah, Itu kan ada. soal kuis ini adalah tanda kehadiran setiap kali pertemuan. Jadi setiap pertemuan nanti itu pasti ada kuis sebagai tanda kehadiran. Jadi khusus untuk saya dan dosen administrasi lainnya, saya mengambil nilai absen itu tidak memakai Google Form. Jadi saya mengambil nilai absen itu dari mengambil atau tidaknya kalian kuis dari setiap pertemuan secara tepat waktu. Artinya saya upload kuisnya mulai dari jam 8. Nanti saya beri waktu sampai jam 9. Kita sampai jam 9.40 kan? 40 atau 45? Iya, Bu. Nah, 40. 40 ya. Nah, 9.40. batas waktu pengambilan kuis atau menjawab kuis. Nanti dari mana kalian menjawab kuis itu? Dari materi lah, dari materi yang saya bagikan. Atau dari YouTube nanti. Nah, itu adalah bahan untuk kalian menjawab kuis. Jadi untuk nilai absen, saya tidak menggunakan Google Form atau absen manual sebagai tanda kehadiran. Jadi nanti saya menggunakan kuis, di mana kriteria nilai absensi saya itu tepat waktu atau tidaknya kalian mengambil kuis itu. Misalnya kalian mengambil kuis sudah jam 12, itu dianggap tidak hadir. Tapi nilainya tetap saya pakai untuk UAS. Itu nanti saya jelaskan selanjutnya. Nah, nilainya tetap saya pakai, tapi kehadiran sudah tidak bisa lagi kalau jawabnya telat. Oke? Sudah jelas? Oke, Bu. Ya, Bu. Oke, Bu. Tidak ada pertanyaan lagi untuk kuis ya. Nah, untuk sistem penilaian, bisa kalian baca di bawah ini.
penilaian, ini yang saya stabilo warna kuning. Ini yang catatan tugas terstruktur 30%. Nah, tugas terstruktur tadi yang 4 jenis tugas itu bobotnya adalah 30%. Jadi dari rata-rata nilai tersebut. Nilai rata-rata kuis tersebut. Misalnya 4 kan? 4 kuis itu nanti dirata-ratakan, keluarlah hasilnya nilai tugas terstruktur kalian, nilai tugas 30%, itu besar. Jadi jangan lalai dalam mengerjakan tugas ya. Karena pengalaman saya dari semester kemarin, dia rajin nih, ngisi absen rajin. Hadir rajin, bilang hadir terus. Ngisi kuis rajin. Nah, tapi tugasnya nol. Tidak pernah sama sekali mengikuti mengumpulkan tugas, padahal dia aktif aktif dalam berdiskusi, memberi komentar, aktif. Tapi tidak pernah mengumpulkan tugas, tetap nilainya D akhirnya karena ini 30%. Nah, terus UTS itu murni dari nilai UTS. Terus UAS itu 30%. UAS nanti ini saya ambil dari nilai UAS yang telah dijadwalkan plus nilai kuis selama perkuliahan 1 semester. Jadi nilai-nilai kuis itu nilai-nilai kuis kalian itu sifatnya menyongkong nilai UAS kalian. Karena berdasarkan pengalaman saya, nilai UAS ini selalu anjlok. Nilai UAS ini kalian biasanya mahasiswa itu skornya ada yang bahkan 38. Itu saya bingung sekali itu bagaimana agar mahasiswa ini bisa lulus di mata kuliah saya. Makanya saya berinisiatif untuk mengambil nilai kuis itu sebagai nilai tambahan dalam nilai UAS. Artinya ketika kalian nilai kuis kalian tidak ada, maka saya tidak ada nilai pembantu. Tidak ada nilai cadangan. Jadi seperti itu. Jadi saya terus yang terakhir itu, nah sudah ya dari nilai absensi itu yang 20%, diambil dari aktivitas dan ketepatan waktu pengambilan kuis, tadi sudah saya jelaskan. Nah, sudah jelas untuk sistem penilaian di mata kuliah ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk sistem penilaian? Sistem perkuliahan? Di kelas ada kendala? Di grup WA ada kendala? Tidak ada ya? Ada, Bu. Ada Servarius Brando habis kuota. Kuota. Oke. Servarius Brando. Oke. Bu, mau nanya Bu. Ada pertanyaan lagi berkaitan tentang sistem penilaian dan kegiatan pembelajaran selama 1 semester? Kalau tidak, Ada Bu. Ada Bu. ya, apa? Bu. Hah? Itu mau nanya Bu, mau tanya mengenai perkuliahan kita ini, kalau pada saat Jum itu berpakaian sebagaimana Bu? Pakai Zoom. Ya, kalau kita pada saat Jum itu pakaiannya itu seperti apa Bu? Pertanyaan. Maksudnya? Kurang jelas nih suaranya. Katanya pakaiannya harus seperti apa, Bu, saat kita Zoom? Untuk pakaian bebas, karena Zoom kita hanya mungkin pertemuan pertama saja ini. Saya Oh gitu. Ya, saya maklum, mungkin kalian yang dari daerah, mungkin ada yang kuotanya mahal, kan? Karena lumayan nih kuotanya nih Zoom nih. Saya sih tidak masalah, karena saya pakai WiFi di rumah. Tapi kalau mahasiswa, nah
Oke, baik. untuk tidak memakai Zoom untuk setiap pertemuan. Nanti saya akan buatkan video pembelajaran. Jadi berdasarkan video itu kalian berdiskusi, ajukan pertanyaan jika ada yang belum jelas. Diskusinya WA saja, jangan di Edmodo. Edmodo itu untuk saya mengupload video, materi-materi, dan kuis. Gitu. Jadi untuk menghimpun nilai kalian itu di Edmodo. Menghimpun nilai-nilai kalian selama 1 semester itu di Edmodo. Jadi untuk diskusi nanti kita pakai WA grup saja. Nanti saya upload videonya. Kalau ada pertanyaan berkaitan materi di situ kalian bisa diskusikan lewat WA saja. Oke? Untuk Zoom kita pertemuan pertama saja. Saya maklum nih. Kalian nih biasanya memang Zoom nih ada yang baru bangun lah, handuknya masih bergelantungan lah di belakang, ada yang suara ayam lah segala macam. Nah, jadi tidak konsen juga. Jadi mending saya nanti buatkan video, berdasarkan video itu kalian berdiskusi dan mungkin sampai ke pertemuan terakhir begitu. Ada lagi? Suara saya jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ada lagi pertanyaan? Jelas, Bu. Tidak ada ya, berarti jelas ya. Tidak ada yang lagi yang mau ditanyakan ya. Sudah jelas. Tidak ada tawar-menawar lagi. Anggap saja ini adalah kontrak perkuliahan kita. Ketika tidak ada pertanyaan lagi, maka ini sudah sah ya. Tidak bisa dirubah lagi. Tidak bisa diprotes lagi ya. Oke? Oke, kalau begitu masih ada sekitar 40 menit lagi ya, masih lama ya. Kita masuk ke materi. Minggu depan kan udah mulai tuh kuis tuh, absensi dengan kuis. Nah, untuk kuis minggu depan ini materinya saya cari dulu. Kelihatan enggak? Kelihatan PowerPoint-nya? Belum terbuka. Kelihatan, Bu. Belum, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Jadi yang untuk materi pertama itu adalah konsep dasar administrasi pendidikan. Kok tidak bisa? Nah, tujuan dari materi adalah bisa dibaca sendiri. Menjelaskan pengertian administrasi, prinsip-prinsip, menjelaskan tujuan, ruang lingkup, fungsi. Nah. Untuk pengertian administrasi sendiri itu berdasarkan ahli pendidikan itu banyak. Yang pertama itu menurut Leonard adalah proses yang umum setiap usaha, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta atau militer baik dalam jumlah yang kecil maupun dalam jumlah yang besar. Bisa dibaca? Ayo dibaca. Saya belakang dulu sebentar.
Nah, berdasarkan pengertian ini, apa sih administrasi itu? Kalian kan sering ngomong tuh, oh administrasi, ini administrasinya kurang, administrasinya tidak mapan. Ini Bu, untuk kelengkapan administrasi, apa sih administrasi itu? Ada yang bisa jawab? Ayo. Gak ada ya? Kelengkapan, Bu. Kelengkapan, Bu. Kelengkapan apa? Kan kayak kita tuh kan mau melengkapi, misalnya syarat untuk masuk ke setakat ujian. Nah, jadi syarat yang pertama kita harus daftar ulang. Yang pertama misalnya itu sulit contoh. Terus berkas-berkasnya harus sesuai Oh, jadi gitu. dengan persyaratan yang diminta oleh kampus. Jadi administrasi itu berkaitan tentang persyaratan yang berkaitan dengan data gitu. Iya, betul, Bu. Kayak gitu maksud saya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Apa itu administrasi? Tadi Andrea Suaranya. jadi tidak ada ya. Kalian baca saja di sini. Nah, untuk administrasi itu adalah usaha yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang mengandung kerjasama dan kelompok. Jadi, administrasi itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada keterlibatan kelompok, tidak ada kerjasama. Itu tidak bisa dikatakan administrasi yang sehat kalau tidak ada kerjasama. Misal, ini saya berikan misal ya, hanya sebagai contoh. Ini, kalian kan tadi seperti yang dipaparkan oleh Andreas, ada UKT, KRS, segala macam. Jadi, kita bisa lihat di situ. Ketika ada mahasiswa yang bisa mengikuti atau bisa mengisi KRS, sedangkan UKT belum lunas. Seperti itu ya. Nah, dari kejadian seperti itu, sudah kita bisa lihat ada yang salah dengan administrasi di kampus tersebut. Ada yang salah, berarti ada kurangnya koordinasi dan kerjasama antara pihak akademik dan pihak prodi yang mendata mahasiswa yang membayar atau mengisi KRS. Jadi dari situ apa yang menyebabkan administrasi tersebut jadi simpang siur? Apa kira-kira? Karena tidak ada kerjasama yang baik, Bu, dalam kelompoknya. Koordinasi atau komunikasi yang baik, ini hanya sekedar contoh ya, tidak ada komunikasi baik untuk antara akademik dan prodi untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak ada kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran. Ketika ini sudah sering terjadi, akibatnya apa? Tadi masalahnya yang saya paparkan, mahasiswa bisa mengisi KRS, sedangkan dia belum bayar UKT. Akibatnya apa? Jangka panjangnya. Kalau sudah terbiasa seperti kejadian seperti itu. Apa akibat yang bisa ditimbulkan? Tidak mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, Bu. Tidak bisa mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuannya apa? Akreditasi. Nanti kan itu dicek tuh. Tentang dari administrasi UKT sampai ke pelaksanaan pembelajaran tuh, sampai penggunaan sarana dan prasarananya, semua itu akan dipertanggungjawabkan di akreditasi dan BKD. Nah, ketika administrasinya sudah terbiasa berjalan secara simpang siur seperti itu,
maka akibat lainnya nanti mahasiswa sudah terbiasa, oh saya isi KRS saja nih, toh UKT, saya tidak perlu bayar UKT nih, toh saya bisa mengisi KRS. Akibatnya kebiasaan seperti itu akan muncul dan akan menyebabkan pihak kampus juga rugi secara material dan non material. Jadi seperti itu. Mengingat di kampus juga kan juga ada memperkerjakan dosen yang non PNS kan, artinya biaya itu ditanggung oleh dana kampus kan. Nah, jadi seperti itu. Ada semacam ketimpangan yang terjadi apabila di dalam administrasi tidak ada kerja kelompok yang baik, tidak ada koordinasi yang baik sesama pelaku administrasi tersebut. Walaupun administrasi tersebut dikerjakan secara sendiri-sendiri, setidaknya kita perlu sedikit, perlu kerjasama memang, agar tujuan dari kampus kita itu tercapai. Jadi seperti itu. Kalau administrasinya sudah seperti itu, kemungkinan di sektor-sektor administrasi yang lain juga mungkin ada kekurangannya. Jadi seperti itu. Terus, pendidikan. Nah, silakan dibaca. Ini kan kita sering nih berbicara tentang pendidikan anak usia dini, pendidikan anak SD, pendidikan SMA. Oh, kamu ini tidak berpendidikan. Apa sih pendidikan tuh? Kalian kan nanti ini jadi orang yang berpendidikan nih. Iya kan? Apa sih pendidikan? Proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui proses pengajaran pelatihan. Nah, jadi yang diutamakan dalam pendidikan ini berarti proses ya. Benar. Nah, kita baca lagi. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Tuntutan dalam hidup, tumbuhnya anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi apa maksudnya nih? Apakah pendidikan itu hanya untuk anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, Tapi Tidak, Bu. kan itu menjadi kebutuhan setiap manusia. Ya, menjadi kebutuhan setiap manusia. Mengapa manusia butuh pendidikan? Kenapa? Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya itu, Bu. Itu tujuan dari pendidikan. Seperti apa? Seperti apa? Untuk memajukan contoh kecilnya seperti apa? Contoh kecil aja tidak apa? untuk memajukan budi pekertinya, Bu. Ya, budi pekerti, apalagi? Mengubah pola pikir Nah, dan tingkah mengubah pola pikir, apalagi? Yang pastinya itu, Bu, menambah sumber daya supaya apa? Jadi generasi bangsa Indonesia yang maju. Generasi bangsa Indonesia maju. Ya kan pendidikan juga tergantung sama setiap manusia. Kalau pendidikan di Indonesia misalnya kurang, pasti Indonesia pasti menjadi negara yang kurang itu, Bu. Makanya pendidikan perlu untuk memajukan suatu negara juga. Jadi apa? Apa sih siapa yang bisa menjelaskan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya? Ini dalam sekali nih maknanya nih. Ki Hajar Dewantara nih. Kalian harus berpendidikan agar ini saya simpulkan keselamatan agar Saya mencoba menjawab, Bu. Siapa? Agar bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya itu contohnya seperti apa? Oke, baik, Bu. Baik, Bu. Saya mencoba, Bu.
Mungkin di sini maksudnya keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya itu kita sebagai orang yang berpendidikan tidak mudah dibodoh-bodohi, Bu. Dan kita sebagai seorang yang berpendidikan bisa membuat sesuatu yang lebih lagi, Bu. Dan bisa, ibaratnya gini, Bu. Kita sebagai orang yang berpendidikan itu bukan hanya mengambil dari teori saja, Bu. Tetapi kita bisa melihat dari prakteknya, Bu. Kita bisa memanfaatkan ilmu kita sebagai untuk kepentingan, bukan kepentingan diri sendiri, Bu, tetapi untuk kepentingan bersama, Bu. Keselamatan ini bukan hanya untuk keselamatan pribadi, Bu, tetapi keselamatan bersama, Bu. Karena dengan adanya pendidikan yang kita terima, kita bisa menyelamatkan beberapa orang, Bu. Bahkan melalui pendidikan kita bisa menyelamatkan seluruh dunia, Bu. Iya, berarti kesimpulannya dengan pendidikan kita bisa berguna bagi orang dan menyelamatkan orang-orang tersebut. Benar, tapi agak kurang. Benar, saya setuju untuk agar bisa berguna bagi orang, sehingga apa yang kita dapatkan dari pendidikan tersebut dapat kita bagikan kepada orang. Begitu kan maksudnya? Iya, Bu. Iya, Bu. Proses pendidikan itu kita bisa dapat berguna bagi orang kan, menyelamatkan orang. Gitu kan maksudnya? Ada lagi iya, yang Bu. penting. Dari untuk kata-kata tadi keselamatan sudah dapat kamu, untuk kata-kata keselamatannya, kebahagiaan setinggi-tingginya. Itu maksudnya seperti apa? Ada yang bisa jelaskan? Saya, Bu, saya mencoba menjelaskan, Bu. Coba. Nggak apa-apa salah, jangan malu, namanya juga belajar. Oke, Bu, menurut saya kebahagiaan itu adalah suatu, gimana ya jelasannya, susah. Bentar. Wah, ada yang bisa bantu? Ada yang ingin mengemukakan pendapat? Apa sih kebahagiaan itu contohnya? Kebahagiaan dari Perdia. Selesai, Bu. Bu. Siapa? Franciscus. Franciscus Ranto. Iya. Videonya. Ya, kemungkinan. Oh. Nah. Oh iya, Bu. Kemungkinan kalau kita dari mendapat pendidikan dari usia dini sampai ibarat sampai kita menjadi mahasiswa itu, sampai berhasil, kemungkinan besar dari pendidikan tersebut kita bisa layak mendapatkan suatu pekerjaan atau suatu posisi yang terbaik untuk kita nanti ke depannya, gitu. Oke. Apakah dengan kalian mendapatkan pekerjaan itu sudah menjamin kalian bisa hidup bahagia? Terutama kebahagiaan untuk orang tua kita sudah pasti bisa, Bu. Kalau untuk kita juga sudah memadai sekali kalau kita sudah mendapat pendidikan dari TK sampai kita kuliah atau sampai menjadi sarjana, itu sudah membahagiakan orang tua kita dan diri kita sendiri. Oh iya, artinya ketika kalian mendapat pendidikan sudah pasti kalian bahagia gitu? Iya, Bu. Oke, bagus. Ada lagi? Saya menambah. Nah. Gini, Bu, saya ingin menambahkan, Bu. Andrea, Bu. Iya. Saya, Bu. Siapa, Bu? Cornelia. Nggak jadi. Oh. Mic-nya, yang mic-nya aktif yang saya dengarkan. Ya, Bu, baik, Bu. Menurut saya, melalui pendidikan kita akan berguna bagi orang lain. Nah, kalau kita udah dapat berguna untuk orang lain, nah di situ kita akan mencapai kebahagiaan tentunya. Menurut saya, Bu, seperti itu. Jadi kayak seperti lilin gitu ya, kalian sudah berguna bagi orang, gitu.
Kalian Iya, Bu. kalian berguna. Benarkah? Iya, Bu. Gimana kalau misalnya pembantu, dia kerjanya sehari-hari menyapu, mengepel, kan dia berguna bagi orang lain. Apakah dia sudah bahagia? Bahagia, Bu. Tentu, Bu. Tentu belum, Bu. Tentu belum. Berguna kan dia bagi orang lain? Iya sih, Bu. Gaji, Bu. Gaji. Sama-sama berguna, tapi itu cara pandang itu beda, Bu. Bisa jelaskan? Tidak apa-apa. Kita nih sama-sama belajar. Saya ingin melihat kualitas kalian dalam berpendapat. Maksudnya kemauan kalian dalam belajar itu seperti apa? Ya. Bu, saya, Bu. Terus tuh, ya. Bu. Tadi kan yang keselamatan tuh udah dapat, Bu, ya. Jadi yang kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi menurut saya kebahagiaan setinggi-tingginya ini ialah didapat karena di mana pendidikan itu sendiri ialah modal awal atau istilahnya fondasi awal kita, Bu. Setelah kita berpendidikan, pendidikan itu tetap mendarah daging di dalam diri kita. Hingga kita tua, bahkan sampai tiada nantinya pun kita dianggap sebagai orang berpendidikan. Jadi saya rasa kebahagiaannya itu tidak ada capaian batasnya gitu, Bu. Jadi mungkin seperti itu, Bu. Ya. Ya, bisa. Ya, Bu. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Saya, Bu. Bu. Ya. Ayo, yang mic-nya aktif yang saya dengarkan. Saya, Bu. Saya, Bu. Gini, Bu, kebahagiaan setinggi-tingginya misalnya dapat kita contohkan. Kita kan mendapat gelar sarjana nih, Bu. Jadi pasti kita bangga karena gelar yang kita dapat tidak bisa dihapus karena meskipun kita udah meninggal, gelar itu tetap ada dan itu sebagai kebahagiaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua karena apa, Bu? Jadi menurut kamu kebahagiaan yang tinggi itu ketika kamu bisa beramal, gitu? Iya, Bu. Kan gelar kita nih kalau kita udah dapat sampai dokter pun kan nama gelar kita pasti tetap ada di dalam diri kita dan di dalam negara pasti ada, Bu. Jadi itu sebagai kebahagiaan. Iya, itu kebahagiaannya ya. Nah, apa lagi? Ada lagi? Yosepin? Ya, Bu. Menurut saya itu kebahagiaan yang setinggi-tingginya itu di mana pendidikan itu kita dapatkan dari PAUD hingga di bangku perkuliahan seperti ini untuk sebagai proses pembelajaran pengetahuan untuk mendapatkan keterampilan melalui pengajaran sehingga kita secara pribadi sudah ada keinginan dekat untuk mencapai sebuah kesuksesan. Menurut saya seperti itu, Bu. Oke, jadi menurut kamu pendidikan yang kamu dapat dari TK sampai kuliah itu sudah menandakan kalau kamu sudah sukses. Maka dari situ kamu bisa bahagia gitu. Ya, maksudnya itu ibaratkan naik tangga itu, Bu, bertahap gitu, Bu. Tahap ya. Menurut saya seperti itu. Ya, Bu, menurut saya seperti itu. Ya, bertahap. Jadi semasa TK itu kalian tidak bahagia berarti karena masih proses. Bahagia, Bu. Maksudnya tuh mengikuti prosesnya, Bu. Ya, mengikuti proses. Oke. Sudah saya tutup ya. Untuk siapa lagi? Saya, Bu. Apa Bace? Silakan Bace. Oke, Bu, kalau menurut saya sih puncak dari kebahagiaan itu pada sifat letak pada? Bentar, Bu, ada yang info. Tidak jelas, Pak Jenny. Saya ulang, Bu.
saya puncak kebahagiaan itu terletak pada perubahan sifat, tingkah laku, berpenampilan dan mental seseorang, Bu. Ya. Seperti itu, Bu. Kebahagiaan itu terletak pada perkembangan seseorang gitu. Apa? Apa Pak C? Dekat-dekat lah ngomong tuh. Apa? Belum selesai. Saya ulang ke Bu. Jadi menurut saya kebahagiaan setinggi-tingginya itu maksudnya ketika orang bagaimana cara dia berpenampilan, berkembang gitu ya. Oh iya. Ya. Saya boleh ulang ke Bu. Ulang. Tapi suara Ibu nggak kedengaran nih, Bu. Ya. Soalnya ada yang telepon ganggu sini, Bu. Ada yang telepon sini. Rejek. Lagi kuliah, lagi nge-zoom masa ada yang nelpon. Yuk. Wih, susah kali. Ada gimana nih? Apa baca? Yuk, durasi nih. Suara Ibu nggak kedengaran nih. Gara-gara telepon tadi, Bu. Iya. Apa? Aduh. Udahlah Pak C. Bu. Saya ulang ke Bu. Ribut kali Bu di sini, ribut kali Bu. Maafkan aku ya Bu. Susah kali Bu di sini. Suara Ibu nggak kedengaran Bu. Ya udah nanti saja. Ya udah. Nah, jadi berdasarkan pendapat kalian masing-masing tadi ada yang bilang kebahagiaan itu ketika bisa beramal, kebahagiaan itu bisa ketika membahagiakan orang tua, kebahagiaan itu apabila bisa mendapatkan pendidikan dari SD sampai kuliah, sarjana, sukses. Itu ya? Lemah kali Iris nih. Bukan dari pendapat-pendapat kalian. Tapi pertanyaan saya, apakah ada standar khusus kebahagiaan setiap orang? Gitu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ada, Bu. Kebahagiaan Ada. tidak bisa diukur, Bu. Setiap orang memiliki rasa bahagianya sendiri, Bu. Tolak ukurnya setiap orang mempunyai standar kebahagiaan yang berbeda-beda. Disitulah kegunaan pendidikan, di mana pendidikan itu kita berproses untuk mengenal diri kita sendiri. Seperti itu, dari TK. Dari TK itu, anak TK itu kita waktu TK, kita sudah bahagia ketika kita bisa bermain, kan? Iya, kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Ketika kita bisa bahagia ketika kita bisa bermain dengan teman-teman. Ketika SD kita bisa bahagia ketika kita mendapatkan pujian dari guru, dapat ranking 1, 2, 3, kita bahagia. Bahagianya minta ampun, bisa main kejar benteng sama teman-teman, itu bahagianya udah minta ampun tuh waktu SD. Nah, ketika SMP dapat duit dari orang tua, dapat uang jajan, itu buat dapat uang jajan untuk main internet, itu udah bahagia sekali waktu SMP itu. Iya kan? Waktu SMA. Waktu SMA bisa nongkrong di kafe. Itu udah bahagia sekali waktu SMA tuh. Bisa jalan-jalan sama kawan pakai motor keliling-keliling, itu udah bahagia sekali kan waktu Ya, Bu, ngukur jalan. Jalan sampai keluar kampung, nyebrang sungai, itu udah bahagia sekali waktu SMA. Ya kan? Nah, jadi kesimpulannya apa? Kebahagiaan setiap orang, setiap jenjang itu tidak ada tolak ukurnya. Apa kaitannya dengan pendidikan? Karena dalam pendidikan itu kita berproses mengenal diri kita sendiri. Apa sih yang membuat saya bahagia? Nah,
ketika tadi ada yang menyebutkan, saya bahagia ketika saya bisa membahagiakan orang tua saya. Itu standar dia, standar kebahagiaan dia. Namun lain halnya ketika ada mahasiswa yang mengatakan, saya bahagia ketika saya hanya menjadi ketika saya menjadi penjaga gereja misalnya, kan? Ada kan? Nah, ada juga orang yang bahagia ketika dia hanya bisa membersihkan sampah di jalan, itu dia udah bahagia sekali, udah puas sekali dia. Ada kan? Ada yang seperti itu. Begitu juga yang sudah bahagia sekali ketika dia sudah mendapatkan buku yang dia baca. Ada juga orang yang bahagia sekali ketika dia sedang bermain game. Jadi seperti itu. Jadi apa? Jadi kebahagiaan seorang itu tidak dapat diukur, tidak ada standarnya. Setiap orang itu punya standar kebahagiaan masing-masing. Yang cewek misalnya. Cewek itu udah bahagia sekali kalau udah masuk mall, beli baju segala macam. Iya enggak? Akhirnya dia bekerja dengan keras agar dia bisa dapat uang untuk beli baju. Iya kan? Seperti itu. Ya, Bu. Nah, jadi kebahagiaan orang itu tidak dapat diukur. Setiap orang punya standar kebahagiaannya masing-masing. Bagaimana orang tuh tahu standar kebahagiaan masing-masing? Ya dari proses pendidikan itu. Dari proses pendidikan kan kita, katakanlah contoh kecilnya. Kita disuruh, misalnya kita disuruh mengerjakan soal matematika. Nggak bisa, mau nangis ngerjakan matematika. Di situ kita tahu, oh ini bukan keahlian saya. Oh ini saya tidak bisa di sini. Ini membuat saya stres nih matematika. Akhirnya pilihlah jurusan lain, seni misalnya. Oh saya ahlinya di seni, saya ahlinya menyanyi. Saya mau fokus di sini. Saya tidak bisa di matematika. Itu kan kita tidak bisa tahu kalau kita tidak menjalankan pendidikan, tidak mendapatkan pendidikan. Kita tidak tahu kan? Iya kan? Itu kita tidak akan tahu seperti itu ketika kita tidak mendapatkan arahan, tidak berproses. Kita tidak tahu di mana letak kebahagiaan kita. Jadi seperti itu tujuannya. Tujuan pendidikan itu seperti itu. Proses di mana kita bisa menemukan diri kita sendiri, di mana letak kebahagiaan kita, letak kepuasan kita, dan cara meraihnya. Jadi seperti itu. Ada yang mau menambahkan? Ada yang belum jelas? Atau ada yang mau menyanggah? Jelas, Bu. Jadi bisa juga disimpulkan, ketika kalian menempuh pendidikan di sini, di Stakat lah misalnya, nah, di situ kalian juga berproses, apakah dari sini saya bisa apakah dari sini saya bisa menemukan diri saya, misalnya, gitu. Ya, ada yang mau menambahkan? Misalnya, oh saya enggak cocok nih mau jadi katekis nih. Oh saya enggak bisa nih kira-kira nih mau jadi guru nih. Nah, kayak gitu. Apakah bisa saya katakan pendidikannya percuma selama di Stakat, sedangkan kalian tidak bisa berminat menjadi guru gitu. Apakah percuma pendidikan di Stakat? Bisa. Percuma enggak? Misalnya nih, Stakat ini kan pendidikannya dirancang kurikulumnya untuk agar mahasiswa bisa menjadi guru. Sedangkan kalian merasa diri kalian, oh saya tidak berbakat nih jadi guru, saya tidak mau jadi guru. Apakah pendidikan di Stakat percuma? Tidak, Bu. Tidak, Tidak, Bu. Kenapa? Hah? Ya. Tidak, Bu, karena itu, Bu, setiap proses yang kita jalani itu akhirnya kita merasakan nyaman, cocok di situ, Bu. Memang dari awal kan rasanya memang tidak cocok, tidak pantas. Tapi setelah dijalani beberapa bulan, akhirnya nyambung dengan kita, Bu.
walaupun pendidikan ini tidak sesuai dengan cita-cita kalian, kemauan kalian, setidaknya dalam proses itu kalian bisa mendapatkan pengalaman. Pengalaman itu pasti akan berguna nanti ketika kalian masuk ke dalam dunia kerja. Kan banyak tuh mata kuliah yang berkaitan dengan agama. Itu setidaknya kalian punya modal untuk mendidik anak kalian sendiri nanti. Itulah dia intinya. Ini sudah, kita lanjutkan. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bisa dibaca. Bisa, Bu. Nah, di situ kan yang saya merahkan itu memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Inilah yang kalian dapatkan dalam proses pendidikan dari TK sampai dari TK sampai kuliah. Bukan hanya di akademik saja, dari orang tua kalian pun kalian bisa dapatkan ini. Nah, jadi pendidikan itu luas, bukan hanya di sekolah. Dari lingkungan kalian pun kalian bisa mendapatkan pendidikan. Kalian bisa mengenal diri kalian sendiri, itu dari lingkungan luar juga bisa. Nah, bukan hanya terbatas di sekolah gitu. Jadi intinya adalah kita tuh berproses gitu dalam pendidikan. Nah, kesimpulan. Tuh, kesimpulannya. Bimbingan atau bantuan diberikan kepada anak-anak melalui proses pembelajaran dengan tujuan agar menjadi dewasa. Nah, kan ketika kita bisa mengenal tanda-tanda sebuah kedewasaan itu kan ketika kita bisa mengenal diri kita sendiri. Kira-kira kita tidak menyanggupi ini, kita hindari. Seperti itu kan, oh saya tidak sanggup nih tugas seperti ini nih, diberikan seperti ini. Kita sadar diri, karena kita kenal dengan diri kita. Misalnya kita punya keahlian menggambar, melukis. Tahu-tahu kita disuruh menjadi guru matematika, menyanggupi. Padahal kita tidak punya keahlian itu. Kita jangan ambil. Karena itu bisa berpengaruh nanti dengan kita, stres kan? Nah, itulah kita proses menjadi dewasa. Salah satu ciri-ciri dewasa itu ketika dia bisa mengenal dirinya sendiri, tahu porsi dirinya sendiri itu bagaimana gitu. Sudah paham? Sudah jelas? Itu kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya, administrasi pendidikan itu adalah keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan dan memberdayakan segala sumber yang tersedia melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemotivasian, pengendalian, pengawasan, dan supervisi, serta penilaian. Jadi ini, administrasi pendidikan ketika digabungkan, itu jadinya seperti ini, kesimpulannya. Ini seperti itu. Udah jam berapa nih? 9.36. 9.36. Hah? 9.36, Bu. Oke, 9.36, Bu. Nah, jadi materinya kita tandai sampai di sini dulu penjelasannya, administrasi pendidikan. Jangan lupa minggu depan itu ada kuis di Edmodo berdasarkan ini yang saya berikan tadi ini. Berdasarkan materi-materi yang kita bicarakan, yang kita diskusikan seperti ini. Jangan lupa yang belum gabung, segera gabung di Edmodo. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi untuk perkuliahan selanjutnya? Ya, kalau ada kita bahas di grup saja. Ada kendala yang dari grup? Sudah ya, sudah tidak bisa gabung lagi, sudah tidak bisa gabung karena kita sudah mau selesai. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Saya mohon maaf ketika ada salah dari perkataan saya atau tindakan saya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Jadi absennya hari ini gimana, Bu? Ini tadi berdasarkan yang saya sebutkan. Saya absen. Itu Albinus sudah ada? Albinus sudah ada? Sudah ada kan? Sudah ada, Bu. Pranto sudah ada? Ada, Bu, ada. Sudah, Bu. Hengki Pranoto sudah ada? Sudah ada, Bu. Tidak. Hengki Pranoto.
Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Nggak ada, Kang? Hilaria? Tidak ada, Bu. Dia Sinyalnya tidak bisa katanya, Bu. Bisa. Milania? Tidak bisa masuk katanya, Bu. Bisa masuk katanya, Bu. Coba Ibu buka grup WA, Bu. Ibu bisa buka grup WA, Bu, biar bisa lihat. Mereka ada izin di grup WA, Bu. Ada izin di grup WA. Oke. Astaga, Irismanto ditelepon terus, Bu. Kanisius Do. Kanisius Do. Nggak ada kan? Kristina Cynthia? Hadir, Bu. Kristiana. Oh, Kristiana ada ya? Kristina ada ya? Ada, Bu. Yang berbahagia. Ariana Melisa ada? Hadir, Bu. Ada, Bu. Monika Arsi ada? Monika Arsi nggak ada ya? Nggak ada sepertinya, Bu. Ya, absensinya ada yang bergabung di Zoom. Artinya yang tidak mendapatkan materi hari ini, tidak mendapatkan penjelasan RPS, itu memang tidak saya masukkan ke absensi, tapi kalian jangan khawatir. Saya untuk absensi, saya tidak menurut saya absensi itu tidak lebih dari tanda kehadiran. Jadi saya melihat kualitas daripada kuantitasnya kalian ya. Jadi saya melihat kemajuan kalian dalam pembelajaran ketika kalian tidak bisa berhalangan dengan sinyal atau absensi. Artinya saya lihat itu adalah pemahaman kalian dari mata kuliah ini, dari tugas, kuis, dan seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang tidak bisa bergabung, masih ada kesempatan lain dalam materi, masih ada kesempatan dalam mengumpulkan nilai dari tugas, kuis, dan UTS, UAS, lain sebagainya. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau sudah saya akhiri ini Zoom-nya. Oke. Oh iya, foto dulu, foto. Jelek, Bu. Jelek, Bu. Aktifkan kameranya ya. Oke, tunggu. Udah dulu. Ini nih diminta nih. Astaga, Irismanto. Semester dari pertemuan 1 sampai 6 dosen-dosen tuh diminta buktinya. Dihitung, Bu. 1, 2. Iris nih. Alamaku blokir benar WA-nya. Oke, ya, satu kali lagi ada yang diterima. Tunggu. Saya belum siap, Bu. Punya ibu bukan punya adik. Masih bagus. Dua, tiga. Oke, sudah. Silakan yang mau lompat, boleh. Silakan. Terima kasih, Bu. Oke, Bu. Izin keluar. Selamat. Izin keluar, Bu. Izin keluar, Bu. Ada, Bu. Selamat pagi. Izin keluar, Bu. Keluar, Bu. Selamat pagi, Bu.